apa kabar? Senang rasanya saya Nabila Karisti kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Warta UKM. Sebuah program yang menyajikan sejumlah informasi seputar kegiatan usaha kecil menengah. Pemirsa, langsung saja kita simak informasi selengkapnya Warta UKM untuk episode kali ini. Pemirsa, di edisi kali ini, Warta UKM akan mengajak Anda untuk mengintip peluang usaha dari hasil karya seni memotong kertas atau paper art. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak Anda untuk menyimak informasi berikut seputar barang antik dari Pasar Jalan Surabaya, kemudian ada kerajinan lampu hias, serta ada kerajinan kayu yang indah karya prajurit perbatasan timur Indonesia. Ratusan lapak berjajar dengan rapi di sepanjang 500 meter jalan ini. Jalan Surabaya adalah tempat pertama yang terlintas dalam benak saat kita membicarakan tentang barang antik. Sejak tahun 1960-an, Jalan Surabaya yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini dikenal sebagai pusat penjualan aneka ragam barang antik di Jakarta. Tak hanya masyarakat lokal, wisatawan mancanegara pun kerap berburu koleksi barang antik di sini atau sekedar melihat-lihat. Sebut saja berbagai koleksi porselen, pajangan dari kayu, dekorasi dari kuningan hingga lampu-lampu kristal. Kejayaan pasar antik Jalan Surabaya memang sudah tak seperti dulu lagi. Berkembangnya zaman dan faktor ekonomi global serta angka kunjungan wisatawan membuat pembeli barang antik kian hari kian menyusut. Hal itu disampaikan oleh Asnah, salah satu pedagang barang antik yang koleksinya berasal dari seluruh Indonesia dan telah berjualan selama 15 tahun. Ia mengaku dahulu angka penjualannya bisa mencapai 25 juta per bulannya. Tapi kini bahkan tak menyentuh angka 10 juta rupiah. Tahun 80-90 bagus. Ya, sampai 2000 mulai. 2010 anjlok. 2015 makin menurun. Sekarang begitulah, udah banyak yang ganti-ganti orang. Artinya yang lain udah nggak betah, udah nggak sanggup, diganti orang lain. Sebelumnya bagus, 20-25 satu bulan. Sekarang kadang-kadang 10 nggak sampai. Lain lagi dengan Jeffrey yang telah 10 tahun menggeluti bisnis porselen antik. Ia menganggap kondisi ekonomi global lah yang mempengaruhi turunnya angka penjualan barang antiknya hingga 50%. Jualannya makin sini makin kurang sih, sebab masalah ekonomi global sih. Jadi semua aspek ada penurunan. Kotornya mungkin sekitar 15 jutaan. 15 juta per bulannya. Jadi berapa? Mungkin 7,5 juta. Sebagian besar barang yang dijual pedagang di sini adalah barang bekas koleksi para kolektor. Dan ada juga yang dipasok langsung oleh perajin-perajin dari daerah. Walaupun saat ini kondisi penjualan barang antik dinilai sepi, para pedagang barang antik di Jalan Surabaya masih berharap agar Jalan Surabaya kembali bersinar lagi. Dari Jakarta, Gracia Simanjuntak, Ahmad Muzaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sekelompok pemuda warga desa Wonosari di Jember, Jawa Timur memanfaatkan halaman rumah mereka untuk mengolah bambu menjadi bahan dasar kerajinan. Bambu-bambu yang mereka dapatkan dari sekitar tempat tinggal awalnya dipotong-potong dan dilanjutkan ke proses pengeringan. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan beberapa proses lain hingga akhirnya bambu siap untuk diukir. Teliti dan harus ulet adalah dasar untuk mengukir bambu dengan cara menggerakkan gergaji ukir pada ruang sempit dan sulit. Kendala lain adalah bambu yang mudah pecah. Jika sudah selesai diukir, potongan bambu ini kemudian dicat dengan pelitur, sehingga warna bambu lebih menarik.
Sebuah lampu hias atau kap lampu dari bambu ukir yang unik kini siap untuk dijajakan. Dalam sehari, para pemuda desa ini mampu menghasilkan 5 hingga 10 kap lampu yang diminati tidak hanya oleh warga Jember, tetapi juga dibeli oleh konsumen dari Surabaya, Malang, Yogyakarta, dan Bali. Ditawarkan melalui sosial media, kap lampu unik dari bambu ukir ini dijajakan dengan harga Rp100.000 hingga Rp200.000. Saya terinspirasi dari lampu-lampu modern yang terbuat dari besi, dari bahan-bahan logam lah. Saya mau mengaplikasikan lampu ini dari bahan natural, ramah lingkungan, terus bahannya juga terjangkau. Kan keunikannya tuh kok bisa bikin seperti ini kan barang bambu gitu Mas. Jadi kan jarang-jarang orang bisa bikin seperti ini. Dari usaha kap lampu bambu ukir inilah, para pemuda desa Wonosari mulai berubah jalan hidupnya. Dari yang dulunya menganggur, kini mulai menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Mereka juga menginspirasi pemuda desa sekitar untuk melakukan kegiatan yang sama. Agar bisa bertahan, para perajin ini terus mengembangkan diri, mempelajari beragam jenis desain ukir untuk dituangkan ke dalam lampu hias berbahan bambu. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bertugas di perbatasan dengan Papua Nugini memang membutuhkan tidak hanya kewaspadaan tapi juga disiplin yang tinggi bagi prajurit TNI Angkatan Darat yang ada di Kabupaten Kerom, Papua. Sehingga untuk mencegah mereka berbuat hal-hal yang negatif, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dari Yonif 516 Mekanis mengisi waktu luang dengan membuat kerajinan tangan berbahan dasar kayu, seperti merbau, jati susu, dan besi yang didapatkan dari sekitar hutan di daerah itu. Hasilnya pun cukup indah dan layak dijual, mulai kaligrafi, gantungan nama, hingga bingkai, yang dijual dengan harga mulai Rp150 hingga Rp500.000. Yang selain untuk dipasarkan ke masyarakat, kadang juga dibawa sebagai oleh-oleh setelah pulang bertugas menjaga perbatasan. Contohnya ya dengan kegiatan pembuatan kerajinan yang terbuat dari kayu, mulai dari motif bingkai, kemudian ada gantungan yang mungkin bisa menjadi nilai tambah bagi kami. Bahan dasar kerajinan tangan ini pun tidak sulit didapatkan, yang dapat diperoleh dari hasil pembinaan masyarakat ataupun saling tukar informasi. Di mana saat personel TNI memberikan bantuan bahan pokok atau makanan, masyarakat dengan sukarela memberi bahan kayu yang dapat digunakan untuk menghasilkan kerajinan tangan. Dari Kerom, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Kelestarian kain tenun lejo dan ragam usaha menarik lainnya akan hadir usai pariwara berikut ini.